Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung oleh para jamaah. Terlebih dahulu, saya persilakan Ibu Naning. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Nabil, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa mencapai makna Islam secara keseluruhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Fadal, Habib Abana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bu Naning bukan Bu Naning yang teman saya waktu di IPB, bukan ya? Pas S2, bukan? Lain lagi ya. Soalnya tinggalnya juga di Bogor Raya ini. Beda berarti, namanya mirip. Tadi kayak nama kiai. Banyak yang sama di sini kayaknya. Sama ini di sini, masya Allah. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita mengaplikasikan tadi ya Islam ya supaya Islam kita itu betul-betul. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya belajar Islam, yang namanya mengamalkan Islam itu tidak bisa sekaligus semua kita pelajari langsung dilaksanakan semuanya. Kita akan terpental, kita akan nggak sanggup. Karena Islam itu begitu kuat, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang masuk Islam dengan keras, maka dia akan dikalahkan oleh Islam. Jadi bagaimana caranya? Syuaya bisyuaya, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Salah satu caranya adalah dengan ikut pengajian. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan pernah kita ninggalkan dua majelis, ya. Yang pertama yang disebut majelis ilmu, yang kedua yang disebut majelis dzikir. Dua hal itu yang bikin kita selamat, ya. Majelis ilmu membuka kita tentang berbagai macam hal yang kita nggak tahu, ya. Jangan dikira orang seperti Syekh Ahmad atau saya nggak belajar. Kami belajar. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi kami juga belajar. Tapi dikatakan tadi bagaimana kita belajar yang bersanad. Artinya apa? Ada gurunya, tanggung jawab, bukan sekedar cuplik sana cuplik sini. Akibatnya apa? Karena Islamnya kopas, nanti akibatnya vonis sana vonis sini. Wah, ini enggak benar, ini sesat, ini salah, ini syirik, ini padahal baca bahasa Arab pun kitab nggak bisa, gitu kan? Kopas saja dari sana, tapi Ustadz ini bilang begitu, Ustadz ini. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Ikutlah pengajian, nanti dapat ilmu satu, amalkan. Para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, itu belajar Quran nggak pernah lebih dari 10 ayat. Dikatakan mereka itu kalau turun ayat Quran belajar sama Rasul SAW dalam halaqah kelompok kecil itu 10 ayat. Lalu mereka laksanakan, dipahami, dimengerti, dilaksanakan, dihafal. Setelah mereka melaksanakan semuanya baru datang lagi sama Rasul minta tambah lagi. Kalau kita enggak, ya kan? Baca min alif lam mim ila minal jinnati wan nas wala ya'rifu halalahu wala haramahu, ya. Baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, ya. Semuanya enggak tahu. Nah, jadi ikutlah pengajian, ikutlah majelis zikir. Pengajian itu majelis ilmu, nambah ilmu kita, akal kita dikasih makan. Adapun majelis zikir itu nambah ruh kita. Ruh kita dikasih makan. Jadi tumaknina, tentram, dekat sama Allah. Kenapa? Karena selalu nyebut nama Allah di dalam kelompok zikir. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah Islam kita tadi seperti Ibu tanyakan itu bisa terpenuhi sedikit demi sedikit sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin.